Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Amalia Solihah dari kelas 11 MP1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bagian dan bentuk-bentuk surat. Bagian surat yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Bagian paling atas dalam surat adalah kepala surat atau kop surat. Kop surat memuat informasi mengenai nama, logo, identitas, dan alamat kantor lembaga pengirim surat. Yang kedua, tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat dan tanggal surat bertujuan untuk memberi informasi mengenai kapan dan dari mana surat tersebut dikirim. Yang ketiga, nomor surat. Penomoran surat ini dilakukan oleh surat resmi yang dikirim oleh lembaga, instansi, perusahaan, atau organisasi yang resmi dan terdaftar. Penggunaan nomor surat biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Yang keempat, lampiran yang disertakan. Bagian lampiran merupakan penjelas yang memberi informasi bahwa ada berkas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat tersebut. Yang kelima, hal atau perihal. Fungsi bagian hal dalam surat adalah memberi petunjuk pada pembaca tentang kepentingan dan isi pokok dalam surat tersebut. Singkatnya, hal atau perihal hampir sama dengan judul pada surat berjudul. Tata cara penulisan hal atau perihal yaitu tidak ditulis dengan huruf kapital keseluruhannya, tapi pada huruf pertama kata utamanya saja. Yang keenam, alamat tujuan. Alamat tujuan juga menjadi salah satu bagian surat, yaitu alamat yang dituju dalam pengiriman surat. Terdapat dua alamat tujuan yang ditulis, yakni alamat luar yang ditulis di sampul surat, serta alamat dalam yang ditulis di bagian dalam kertas surat. Pada alamat di bagian sampul harus ditulis secara lengkap, sedangkan di bagian dalam, alamat tujuan boleh ditulis sebagian saja. Biasanya juga ditujukan orang atau instansi yang dituju dan menggunakan kata-kata seperti Bapak atau Ibu atau yang terhormat. Yang ketujuh, salam pembuka. Fungsi salam pembuka adalah untuk membuka pembicaraan dalam surat sesuai adab sopan santun. Salam pembuka berisi sapaan-sapaan pada umumnya. Penulisan salam pembuka diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Yang kedelapan, isi surat. Bagian ini merupakan bagian inti dari surat, yakni isi surat. Isi surat memuat apa saja yang perlu disampaikan oleh pengirim kepada orang atau lembaga yang dituju. Yang kesembilan, salam penutup. Bagian salam penutup berada pada bagian akhir surat. Salam penutup digunakan sebagai ucapan salam akhir untuk menambah kesantunan akhir surat. Salam penutup digunakan sebagai ucapan salam akhir untuk menambah kesantunan dalam berkirim pesan, meski tidak harus ada. Penulisannya diawali huruf kapital dan diakhiri oleh tanda koma. Yang ke-10, nama pengirim dan tanda tangan. Pada bagian bawah surat harus terdapat nama pengirim beserta tanda tangan. Nama yang tercantum adalah nama lengkap atau nama terang dari pengirim atau orang yang bertanggung jawab pada pengirim surat tersebut. Selain itu juga dibubuhi tanda tangan dari pengirim. Sedangkan bentuk-bentuk surat yang pertama, full block style atau bentuk lurus penuh. Bentuk ini merupakan yang paling sering dipakai. Dalam prakteknya, penyusunan surat ini dimulai dari bagian kiri. Yang kedua, block style atau bentuk lurus. Bentuk ini hampir sama persis dengan bentuk lurus penuh atau full block style. Namun untuk bagian posisi tanggal, salam penutup, letak tanda tangan ini diposisikan pada sebelah kanan surat. Yang ketiga, semi block style atau bentuk setengah lurus. Bentuk surat ini sangat persis dengan surat bentuk lurus atau block style, namun bedanya terletak pada posisi isi surat. Yang keempat, indent style atau bentuk lekuk. Bentuk surat ini hampir sama dengan bentuk setengah lurus. Penyusunan pada indent style ini memposisikan alamat tujuan diawali dari sebelah kiri. Susunan kedua masuk 5 spasi dari awal baris. Yang kelima, hanging paragraph atau bentuk menggantung. Bentuk ini sangat persis dengan surat bentuk lurus, namun bentuk menggantung ini pada sisi pengetikan awal alinea dan alamat diawali pada sisi kiri. Sedangkan untuk baris alinea berikutnya akan masuk ke dalam. Yang keenam, official style atau surat resmi. Kerap sekali digunakan oleh lembaga birokrasi sebagai penyusunan surat dinas. Struktur pengetikan surat resmi ini pada alamat berupa sisi di sebelah kanan, sementara di sebelah kiri terdapat perihal, lampiran, dan nomor surat. Sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.